Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Irsyad Syah. Kali ini kita akan mengikuti BIMTEK Literasi dan Numerasi, masuki modul 1 konsep dasar literasi dan numerasi. 1B pengantar. Bapak Ibu Guru, selamat datang di bimbingan teknik literasi numerasi platform Guru Belajar dan Berbagi. Kami penulis modul 1 yaitu konsep literasi dan numerasi merasa terhormat menemani sahabat semua. 1. Pengantar modul 1. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan literasi dan numerasi bagi murid Indonesia 15 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Hasil tes PISA belum dapat menunjukkan perkembangan yang sesuai harapan. Gerakan literasi sekolah GLS sudah diprogramkan dan diberikan berbagai pelatihan. Dari praktek penerapan program GLS, masing-masing daerah memiliki tafsir yang beragam. Penafsiran ini berdampak pada pelaksanaan program literasi di sekolah. Dalam rangka meningkatkan kecakapan literasi dan numerasi serta persiapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, guru perlu mendapatkan pemahaman yang cukup tentang konsep dasar literasi dan numerasi. Setelah menyelesaikan pembelajaran modul ini, diharapkan peserta dapat 1. Mendapatkan informasi yang benar tentang konsep dasar literasi dan numerasi. 2. Mengetahui perkembangan literasi dan numerasi. 3. Dapat melakukan pemrofilan perkembangan literasi yang akan digunakan sebagai dasar menyusun program literasi di sekolah. Dua, topik modul. Bapak Ibu Guru, modul ini akan dibagi menjadi beberapa topik sebagai berikut. 1A. Konsep dasar literasi. Pada konsep dasar literasi akan dibahas definisi literasi dari berbagai sumber dan dari masa ke masa. Anda akan mendapatkan informasi konsep literasi yang sesuai dengan aturan pemerintah dan dari teori perkembangan terbaru. 1B. Konsep dasar numerasi. Pada konsep dasar numerasi akan dibahas definisi numerasi dari berbagai sumber dan dari masa ke masa. Anda akan mendapatkan informasi konsep numerasi yang sesuai dengan aturan pemerintah dan dari teori perkembangan terbaru. 1C. Perkembangan literasi. Pada perkembangan literasi akan dibahas perkembangan literasi dari 3 sudut pandang, yaitu pengetahuan bahasa, keterampilan bahasa, dan perkembangan proses berpikir. Dari ketiga sudut pandang tersebut tercermin perkembangan literasi sesuai rentang usia. 1D. Perkembangan numerasi. Pada perkembangan numerasi Anda akan mendapatkan proses perkembangan numerasi sesuai dengan usia. Dan perkembangan numerasi ini Anda akan mendapatkan keragaman materi numerasi dan urutan pembelajaran numerasi yang tepat. 1E. Proses pemrofilan perkembangan literasi. Pada proses pemrofilan perkembangan literasi, Anda akan mendapatkan cara mengukur perkembangan literasi dengan mudah dan sederhana sesuai perkembangan murid. Hasil dari pemrofilan ini dapat dijadikan dasar penyusunan program literasi yang sesuai dan dapat melakukan stimulasi jika diperoleh data perkembangan literasi yang tidak sesuai dengan perkembangan usia. Tiga, penulis modul. Berikut ini kami akan mengenalkan penulis modul ini. Cahyo Suprayogo telah membentuk komunitas belajar Bengkel Kreasi Titian Insan Cemerlang atau TIC sejak 2005. Wadah untuk berbagi motivasi, wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dengan masyarakat ini diinisiasi awal dari tahun 1993 ketika kuliah di Yogyakarta dan dikembangkan di kota Malang dan sudah merambah ke beberapa kota di Sumatera Barat, Probolinggo, Blitar, hingga Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat melalui LMP SDM TIC dan komunitas ini menghantarkan kepedulian kepada edukasi, parenting, dan literasi. Di Malang mendirikan sanggar kegiatan belajar TIC dan perpustakaan pusat studi Islam dan ilmu pengetahuan. Di Jakarta mendirikan TBM, Taman Baca Masyarakat Cahaya, dan menghidupkan komunitas belajar di tengah-tengah masyarakat.
menjadi reviewer beberapa buku Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemdikbud, narasumber pegiat, pemerhati, motivator, dan peneliti minat baca dan literasi, fasilitator nasional sosialisasi pemberdayaan kegemaran baca Perpustakaan Nasional RI, pengasuh ruang kreativitas Pro 2 FM RRI di Bukit Tinggi tahun 2013 sampai 2015. Rubrik Inspirasi Niaga TV tahun 2015 selaku Ketua Biro Kerjasama Pengurus Pusat GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca. Organisasi Mitra Perpusnas RI, pembina komunitas Rumah Pencerah KRP yang didirikan oleh Ibu Ferry Farhati Anies Baswedan untuk menangani pendidik PAUD tahun 2019, terpilih dalam Munas GPMB 6 sebagai Ketua Umum. Aktif sebagai tenaga ahli penyusunan program Indeks Kegemaran Membaca Perpusnas RI 2021. Profesi sebagai dosen kebijakan publik dan manajemen pelayanan pada IPDN Kemendagri. Umi Salmah adalah salah satu training spesialis di Semeau Regional Center for Kitab in Mathematics. Ia lulusan pendidikan matematika di Universitas Negeri Makassar. Ia juga menyelesaikan jenjang magister di pendidikan matematika Universitas Sriwijaya Palembang dan Master of Science and Mathematics Education di Curtin University, Australia. Minatnya dalam pembelajaran matematika memotivasinya untuk memberikan banyak kontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Indonesia. Salah satunya dengan berbagi tentang pengajaran matematika yang menyenangkan, tidak hanya dengan guru-guru di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Umi juga salah satu penulis buku literasi numerasi sekolah dasar bersama Hadapi Corona yang dikembangkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Pusmenjar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020. Saat ini Umi terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk lebih banyak lagi memberikan kontribusi untuk kemajuan pendidikan matematika di Indonesia. Sumarti M. Thohir adalah akademisi dan praktisi literasi. Salah satu karya bidang literasi adalah pengembang model pembelajaran literasi dasar model CBI Fonik, cerdas berbahasa Indonesia berbasis fonetik. Saat ini ia mengajar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan Direktur Pendidikan di Yayasan Bening Indonesia. Ia lulusan sarjana pendidikan bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Malang dan Master Pendidikan Bahasa dari Universitas Negeri Jakarta. Minat yang kuat pada pengembangan model pembelajaran literasi dasar berawal dari kegelisahannya tentang praktek pembelajaran literasi di tingkat PAUD dan SD kelas 1-3 yang cenderung bersifat drilling. Sejak tahun 2007 ia mengembangkan model CBI Fonik setelah mengikuti program diploma Montessori dan kursus Language and Self-Development di Linguistic Council. Model ini ditahsih dengan penelitian untuk tesis pada saat mengambil program S2 di UNJ. Hingga saat ini model ini terus dikembangkan di lembaganya, Sekolah Bening Indonesia yang berbasis adab dan literasi. Model ini sudah diterapkan lebih dari 200 lembaga di 18 provinsi. Ia juga mengembangkan pelatihan literasi guru, literasi remaja, dan literasi pengasuhan, serta menulis buku cerita murid dan buku panduan pengasuhan berbasis literasi. Miftahul Hidayah atau yang biasa dipanggil dengan UUL ini adalah salah seorang training spesialis di Semeau Regional Center for Kitab in Mathematics, salah satu pusat pelatihan untuk guru matematika se-Asia Tenggara yang berlokasi di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan S1 di jurusan Pendidikan Matematika UPI Bandung, ia melanjutkan studi S2-nya di Monash University Australia pada jurusan Master of Education. Ketertarikannya terhadap pengembangan soal-soal matematika menjadi salah satu alasan ia memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai perbandingan jenis-jenis soal yang terdapat dalam buku teks matematika Australia dan Indonesia pada tahun 2017. Selain mengajar dan menulis, saat ini ia juga aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan internasional terkait PISA, STEM, serta ICT dalam pembelajaran matematika. Untuk pengantar
sudah selesai. Di sini sudah centang biru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.